Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan tentang sejarah dunia, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian internasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita ini berperan penting dalam banyak perdamaian di dunia. Seperti yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah pembentukan OKI ataupun Organisasi Konferensi Islam. Pembentukan OKI dilatar belakangi dengan dibakarnya Masjid Al-Aqsa oleh Israel, sehingga memancing kemarahan nanti liga-liga Arab. Dan yang kedua adalah pembentukan JIM ataupun Jakarta Informal Meeting, di mana Indonesia berperan penting dalam mendamaikan Vietnam dan Kamboja ketika dua negara tersebut terlibat pertikaian. Nanti bagaimana peran Indonesia dalam mendamaikan kedua negara tersebut. Dan yang terakhir pada bahasan kali ini adalah pengiriman kontingen Garuda ke berbagai belahan dunia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sampai detik ini masih aktif dalam mengirim pasukan perdamaian ke berbagai daerah-daerah konflik di dunia. Jadi pasukan itu diberi dengan nama kontingen Garuda yang sudah dilaksanakan semenjak tahun 1957. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Indonesia dalam mendamaikan perdamaian internasional, kita bahas pembahasannya pada video berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah sejarah berdirinya Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI. Apa itu OKI ataupun Organisasi Konferensi Islam? Jadi, OKI itu adalah organisasi negara-negara Islam ataupun negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. OKI didirikan di Karachi, Pakistan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang melatar belakangi didirikannya OKI ini? Jadi latar belakangnya itu adalah yang pertama, akibat jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Israel dalam perang 6 hari tahun 1967. Yang kedua adalah yang paling memancing kemarahan adalah gagasan ini diperkuat dengan adanya insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa tanggal 21 Agustus 1969. Dengan adanya pembakaran ini memancing kemarahan dari liga-liga Arab. Ini adalah lambang daripada Organisasi Konferensi Islam. Berikut adalah tujuan didirikannya OKI. Yang pertama, memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. Yang kedua, memajukan kerjasama di antara anggota dalam bidang kebudayaan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah berusaha menghapuskan pemisahan rasial dan diskriminasi. Yang keempat, mengordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci agama dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Yang kelima atau yang terakhir adalah mendukung setiap upaya perdamaian dan keamanan dunia. Itulah tujuan didirikannya OKI tersebut. Ini adalah gambar daripada diadakannya konferensi tingkat tinggi di Istanbul, Turki. Kita lihat peran Indonesia dalam organisasi konferensi Islam tersebut sudah sangat diakui. Salah satunya adalah karena OKI ini, Indonesia adalah salah satu negara pendiri OKI. Bahkan Indonesia pernah menjabat sebagai pemimpin di sana, menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal. Indonesia juga berperan dalam mendamaikan sengketa antar negara-negara anggota seperti Pakistan dan Bangladesh. Masalah minoritas Muslim Moro di Filipina Selatan turut juga diperjuangkan Indonesia dalam forum OKI. Artinya, Indonesia sangat berupaya untuk mendamaikan teradanya kondisi-kondisi yang merugikan negara-negara Islam. Yang keempat adalah keanggotaan Indonesia dalam OKI ini cukup unik. Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara dengan jumlah pemeluk Muslim terbesar di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara Arab.
Yang kedua yang akan kita bahas adalah sejarah Jakarta Informal Meeting, di mana zaman dahulu atau tahun 70-an terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam, di mana mereka terjadi peperangan sehingga Indonesia mengambil alih masalah ini dengan membawakan dalam meja perundingan. Nantinya masalah ini bisa diselesaikan dalam suatu perundingan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Apa itu Jakarta Informal Meeting? Biar kita lihat apa yang disingkat dengan JIM. JIM 1, di mana pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina tersebut. Dalam JIM tersebut juga hadirlah pemimpin-pemimpin Kamboja yang telah terbagi dalam banyak sekat-sekat, yaitu salah satunya tokoh komunis Kamboja yaitu Heng Samrin, baru pemimpin Kamboja Hun Sen, tokoh Khmer Merah pro Cina, dan raja daripada kerajaan Kamboja yaitu Raja Norodom Sihanouk. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ini ternyata mendapat apresiasi dari PBB. Bayangkan, negara sekelas Indonesia bisa mendamaikan dua negara yang sedang berkonflik. Itu sangat diakui oleh PBB. Oke, yang ketiga yang akan kita bahas adalah pasukan Garuda atau kontingen Garuda. Jadi, cikal bakal pasukan Garuda Indonesia ini adalah pasukan perdamaian Indonesia, yaitu TNI, yang ditugaskan untuk keluar negeri menjaga perdamaian dunia, yang tergabung nantinya dalam tentara-tentara PBB. Latar belakang nantinya didirikannya ini adalah dengan adanya serangan Israel terhadap Mesir, sehingga nantinya Indonesia mengirimkan kontingen tentara Indonesia ke Mesir pada tahun 1957. Sampai detik ini sudah ada terdapat 30 lebih kontingen pasukan terbentuk untuk menjaga perdamaian dan masih berlangsung hingga saat ini. Bayangkan, sampai 2021 masih terus berlangsung. Tentara Indonesia mengirimkan tentara ke beberapa benua untuk menjaga perdamaian dunia. Kita lihat yang pertama, kontingen. Kita lihat yang pertama, kontingen Garuda 1. Kontingen Garuda 1 dikirimkan pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Kontingen ini tadi sudah saya sampaikan latar belakangnya oleh serangan Israel terhadap Mesir dan negara-negara lainnya. Kontingen ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Hartoyo, yang kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infantri Swadi Suromiharjo. Jadi, adapun misi daripada pasukan Garuda 1 adalah sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, misinya adalah landasan ideologinya adalah Pancasila. Dan yang ketiga, perwujudan daripada politik luar negeri kita yang terkenal dengan kata bebas aktif. Artinya, kita menjamin politik kita bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua adalah kontingen Garuda 2. Kontingen Garuda 2 ini disebut dengan Konga 2. Dikirimkan ke negara Kongo pada tahun 1960 dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Solihin GP. Konga 2 ini berada di bawah misi UNOK. Konga 2 berjumlah sebanyak 1074 orang dipimpin oleh Kolonel Prijapuna, kemudian nantinya digantikan oleh Letkol Solihin GP. Bertugas di Kongo September 1960 hingga tahun Mei 1961. Jadi bayangkan, negara kita sudah mengirimkan pasukan sampai ke benua Afrika. Yang ketiga adalah kontingen Garuda 3. Konga 3 ini dikirim ke Kongo juga pada tahun 1962. Konga 3 ini berada di bawah misi UNOK dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infantri Sobrihin Mukhtar. Konga 3 ini terdiri dari banyak pasukan, yaitu 3.457 yang dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris.
Kemudian nantinya Kolonel Sobirin Mukhtar, Koma 3 juga terdiri dari Batalion 531 Raider, Satuan-Satuan Kodam Bukit 2 Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur Batuan Tempur. Bahkan yang paling menarik adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Amaniani pernah berkunjung ke markas pasukan PBB di Kongo ketika itu masih bernama Zaire pada tanggal 19 Mei 1960. Juga bayangkan, salah satu pahlawan revolusi kita pernah berkunjung kepada pasukan perdamaian PBB di Afrika. Sebenarnya masih banyak kontingen Garuda, tapi langsung saya sampai yang terakhir, itu adalah kontingen Garuda ke-30, di mana prajurit ini tergabung dalam Satgas sejak bulan Juli 2011 dengan nama Satgas MCO Unifil, di mana nantinya ini merupakan unit gabungan dua negara di bawah komandan Unifil dengan komposisi awalnya yang pertama ternyata dari Prancis dan Italia, tapi nantinya kita menggantikan posisi dari negara Prancis karena mereka menarik diri, kita mengisi posisinya dan hingga saat ini. Tugas utama dari unit ini adalah melaksanakan kegiatan outreach, artinya menjaga perdamaian. Inilah bentuk perhatian Indonesia terhadap perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan-pasukan terbaik kita untuk menjaga perdamaian dunia. Itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana peran Indonesia dalam mendamaikan perdamaian di dunia. Bagaimana Indonesia ikut dalam proses pembentukan Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI. Bagaimana Indonesia yang menjadi tuan rumah perdamaian antara Kamboja dan Vietnam, yaitu yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting. Dan juga negara kita masih aktif sampai sekarang mengirim kontingennya ke negara lainnya. Jadi semoga apa yang diharapkan negara kita dengan menginginkan perdamaian di dunia dan di Indonesia terwujud untuk kedepannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu kamu sekalian. Saya ucapkan terima kasih.